Shalom Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Judul renungan kita hari ini adalah Kegigihan si Penggoda. Bagian firman Tuhan yang akan melandasi renungan kita bersama terambil dari Amsal pasal yang ke-7, ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18, terjemahan baru yang berbunyi demikian. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Beberapa hal dalam hidup ini tidak akan datang dua kali. Seperti halnya ketika seorang pelajar mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke universitas negeri dan pada saat yang sama juga mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Hal ini membuat pelajar tersebut harus memilih jalan yang akan dilaluinya. Ya, ini adalah hal yang sulit karena pelajar tersebut harus memilih. Konsekuensinya adalah jika pelajar tersebut memilih universitas negeri, maka dia harus melepas beasiswa ke luar negeri. Begitu pula sebaliknya, jika dia memilih beasiswa ke luar negeri, maka dia harus melepas kesempatan untuk mengenyam pendidikan di universitas negeri. Sebab tidak mungkin dia dapat berada di dua tempat dalam waktu yang sama. Jadi, untuk beberapa hal, kesempatan hanya akan datang satu kali saja. Namun untuk beberapa hal lainnya, kesempatan akan terus datang. Yang dimaksudkan adalah godaan. Manusia akan terus diperhadapkan dengan godaan-godaan dunia ini, dan wujud godaan itu akan sangat memikat. Dalam Amsal kemarin, hari ini dan juga selama 2 hari ke depan, kita akan berjumpa dengan si penggoda manusia yang digambarkan dalam Amsal sebagai perempuan jalang. Dalam bacaan hari ini, perempuan jalang itu mendapatkan kesempatan untuk menggoda pria muda. Dia dengan sengaja keluar untuk mencari dan mendapatkan mereka, orang-orang yang menjadi sasarannya, dan dengan segala godaan yang ada padanya, dia akan menjatuhkan mereka dalam jerat dosa. Jikalau dalam Amsal hari ini lebih digambarkan kepada dosa seksual, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari tidak harus kejatuhan dalam bentuk yang demikian. Sebagai seorang pelajar yang mengejar prestasi di sekolah ataupun di tempat perkuliahan, kita bisa saja digoda untuk melakukan hal-hal yang curang, seperti plagiat saat mengerjakan tugas atau menyontek saat mengerjakan soal-soal ujian. Sebagai seorang pejabat pemerintahan yang sedang membangun karir, kita bisa saja digoda dengan kenaikan jabatan asalkan kita meninggalkan iman percaya kita atau berkompromi dengan situasi yang ada di dalam pemerintahan. Sebagai pasangan suami istri yang bergumul cukup lama dengan keharmonisan rumah tangga, kita bisa saja digoda untuk memiliki pasangan idaman yang lain. Dan masih banyak lagi kondisi di mana godaan-godaan itu akan datang kepada kita, dan itu bukan hanya datang satu kali saja, tetapi berkali-kali. Meskipun godaan itu datang berkali-kali, namun satu hal yang perlu kita ingat bersama, bahwa hidup kita terbatas. Kita hidup hanya satu kali saja di dalam dunia ini, dan tidak ada yang tahu sampai kapan masa hidup kita di dunia ini. Ketika godaan itu berkali-kali datang menghampiri kita, pertanyaannya adalah seberapa sering kita menang atas godaan itu? Ataukah justru kita jatuh ke dalamnya dan menikmatinya? Kita berjuang sekuat tenaga untuk melawan godaan tersebut, tetapi entah mengapa kita tetap tidak berdaya untuk menaklukkannya. Sehingga ketika kita menyadari betapa tidak berdayanya kehidupan kita, betapa tidak layaknya kita di hadapan Allah yang Maha Kudus, akhirnya satu yang kita pilih adalah kita pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Apakah itu yang Tuhan inginkan? Bagaimana jika di dalam menghadapi godaan, Tuhan menginginkan kita untuk bersandar kepada pribadinya dan kebenaran firman-Nya? Sebab hanya Dialah yang berkuasa untuk menaklukkan godaan itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bersandar kepadanya, atau kita masih mengandalkan kekuatan diri kita sendiri?
Pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Siapakah yang paling sering kita andalkan ketika godaan itu datang menghampiri kita? Apakah kita mengandalkan diri kita sendiri yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan? Ataukah kita mengandalkan Tuhan yang penuh dengan kuasa? Hanya kuasa Tuhan yang mampu menaklukkan godaan itu. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.